Coba sehingga ketika dia ketika turun. anaknya dibunuh oleh manusia, manfaatnya apa? Orang Yahudi Abang menjadi peraih diselamatkan Nobel kalau percaya terbanyak. sama dia. Diselamatkan abang kalau percaya sama dia. Nah, sekarang Udah, orang Kristen yang jaminan menyembah Yesus, yang percaya Yesus sudah ada di sorga belum? Siapa orang Kristen yang percaya jaminan Yesus sudah ada di sorga? jangankan untuk ke surga bang, Tuhan langsung datang ke Bukan. dunia bang, Nah, menunjukkan sekarang dia jalan ke udah surga. datang ke dunia. Sekarang Bagaimana siapa yang udah di mungkin? sorga siapa? Coba orang Kristen Bagaimana yang menyembah Yesus sudah di sorga siapa? Jangan jualan bagaimana kucing dalam mungkin kita tahu karung. isi surga bang, sementara Tuhan kita tidak terlihat. Coba aku tanya sama bang. Oh, loh iya, karena kalau Tuhan kelihatan apa bedanya sama Zeus, Osiris, Baal, Yesus? Semua pernah kelihatan di dunia, sekarang nggak ada, hilang. Semua kayak begitu. Gini Nah, bang, gini sekarang bang, pertanyaannya balik lagi. Ini kalau memang Yesus ini menyelamatkan, siapa orang Kristen menyembah Yesus Tuhan sudah di sorga? Siapa? gini ya bang. Coba. Tujuan Ayo Tuhan jual itu, agama lu dengan barang bukti, gitu loh. gini bang. Tujuan Tuhan Apa? Yesus itu datang sebagai dalam bentuk mengambil berupa sebagai manusia, sebagai bentuk kasihnya bang, agar siapa yang percaya padanya diselamatkan. Udah sampai di situ aja bang. Nah ya, kalau misalnya percaya Itu. sama dia diselamatkan, kenapa ujung-ujungnya dia ngutus manusia? Dia sudah menjadi manusia, dia ngutus manusia lagi untuk menyebarkan beritanya. Ini kan kerja setengah-setengah namanya. Gimana orang normal mau menerima konsep seperti ini? Oke lah, anggap konsepnya nggak apa-apa lah. Seenggak kita sekarang ambil buktinya. Siapa orang Kristen yang menyembah Yesus Tuhan sudah di sorga? Ada Dia mati, kemudian dia di sorga sekarang. Siapa? pengakuan dari Tuhan ada. Siapa? Ada tuh bang, aku kurang tahu bang. Jelasnya ada itu bang. Kurang Kalau ada tahu. siapa gitu. Bang Jadi boleh. jangan jualan kucing dalam karung, jangan janji caleg gitu kalau sama Islam. Kita lihat bukti konkret. Ada Iya, nggak yang bukti jelasnya ada konkretnya? buktinya di sana bang. Ada ayatnya. Mm-mm. Tapi kalau abang Terus tanyakan, udah tahu belum? Udah tahu belum? Kawan-kawan Kristen bubuk oleh Kores karena Kores membuktikan fakta sejarawan mereka percaya Yesus itu ada dan mati. Tapi sejarawan tidak ada yang percaya Yesus bangkit karena tidak ada buktinya. Fakta sejarah loh. ada bang, ada berapa ratus orang yang melihat waktu dia bangkit bang. Itu bukti Iya, loh bang. Ada, aku kurang oke, tahu bang. itu Jelasnya ada. buktinya di Bible atau di fakta di literasi eksternal, di Bible Di sendiri atau di eksternal? Bible, di Ah, Injil, itu di Alkitab namanya kami. klaim, itu namanya klaim. Apa klaim bang? Jelas-jelas Iya, tertulis di karena situ bang. fakta sejarah, contoh kayak misalnya Talus, Tacitus, Flavius Josephus dan juga Marabar, ini Iya adalah adanya sejarawan bang. di luar Kristen. Adanya Mereka itu bang. itu tidak menuliskan Yesus bangkit, kok bisa-bisanya orang Kristen mengimani dia bangkit? Ada fakta sejarahnya bang. Kayak mana ya bang bang? Lah itu fakta sejarahnya 4 orang ini kan, dicari di luar orang ini kalau ada gitu kan. Kalau ada gua kalah kalau ada. Ternyata Ada 4 orang bang. ini Lengkap. mengakui Yesus itu mati dan tidak bangkit. Kenapa dibilang bangkit? Bangkit bang dan antara orang mati naik ke surga Iya, sebelah bangkit di kanan antara Allah orang Bapa yang mati. Maha Kuasa. Siapa yang melihat? Saksinya siapa? Orang Roma dan orang Yahudi. Kenapa orang Roma dan orang Yahudi tidak menuliskan catatan sejarahnya? Ada bang di sana bang jelas bang sejarahnya bang. Nah, Namanya bang ini. inilah namanya cinta buta, iman buta gitu kok. Bertentangan Gimana dengan bang fakta ini? sejarah, Pergilah ke sana tapi bang. Pergilah diimani. ke sana bang. Nggak Pergilah perlu sana. Kalau pergi ke nggak ada sana. ongkos sama berkirim dari sini bang. Ini zaman digital. Ini zaman digital. Semua bisa dilihat di dunia digital ini, gitu. Yesus nggak bangkit, dibilang bangkit, buset dah. Ada tertulis bang. Ada fakta-faktanya bang. Di mana dia digantungkan ada. Di mana tempat di sini ada. Bukan seperti kalian ini hanya mendapat pewahyuan. Kami Ya kalau dibarengi misalnya fakta ada, kenapa sejarah dibantah gitu oleh bang. sejarawan gitu loh? Bang, lengkap di sana bang, lengkap. Enggak, sini. Mananya bang ini ada nyok Sini. internet abang bang. Iya, sini. Apa perlu? Siapa? Apa perlu Siapa? kita Mau ke sana bang, biar ngomong sama bang. sejarawan siapa yang gua buka? Mau sejarawan siapa gua buka nih? Ya kayak mananya bang ini? Ya pergilah ke sana bang. Kita buka. Nah, oke, Abang bilang nggak ada kita. fakta sejarahnya, jelas-jelas ada. Bang, Nah, ini. sekarang pertanyaannya itu bang, yang mengaku Yesus ini emang siapa bang? Nah, kita lihat sekarang. Nah, Makamnya Yesus saja ada agama 6 lain. gitu loh. Makamnya Yesus saja ada 6, lihat sini. Astaga Tuhan Yesus. Ya, kayak mananya bang ini bang? Yang nggak tahunya bang, fakta sejarah bang. Makam Yesus kok ada 6, coba kita lihat di sini ya. Ini makam Yesus nih, gua kasih lihat sama lu. Makam Yesus. Pertama yang dibikin gereja, ya ini Tomb of Jesus itu adalah makamnya Yesus. Ini bahasa Inggris. Ini kalau misalnya lu nggak ngerti, gue terjemahin. Nah itu makam Yesus ya. Pertama ada Church of the Holy Sepulchre, ya Church of the Holy Sepulchre, gereja Holy Sepulchre. Nah ini satu nih, ini makamnya Yesus. Kedua ada lagi Garden Tomb.
Ketiga ada Talpiotom. Keempat ada Rozabal. Kelima ada Kirisutono Haka di Jepang ini. Makam Yesus matinya gimana? Itu kepisah-pisah badannya atau gimana? Ini Rozabal ini di India. Kalau Kirisutono Haka ini di Jepang. Talpiot, Garden, sama Church of the Holy Sepulchre Israel. Di Israel aja ada 3 loh. Mana fakta sejarah yang benar? Gue nggak tega, Kores. Gue nggak tega nih anak, ya ampun. Dari tadi gue bilang lu belajar lagi yang pinter, nak. Aduh, ampun lu, nak. Ngenes gue ngeliatnya, kasihan. Aduh. Iya, Yesusnya 1, makamnya 6 coba. Dikubur di mana yang benar? Kayak gitu-gitulah, Bre. Maksudnya bertentangan dengan fakta sejarah, tinggalkan. Kan Elia Miron bilang, asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah. Nah, ini terimalah apa yang lu tabur. Jelimet, kalau masih SMA jangan lawan profesor. Jelimet, sakit kan? Kalau bersama Tuhan ya aku bang, nggak gentar aku bang. Jurnya tuh, jangan kan profesor, ahli kalian pun bawa kesini, nggak gentar aku menghadapi. Kan itu. Lu maksudnya gentar tuh gimana? Orang kita nggak pukul-pukulan ya? Orang kalau ngomong apa aja bisa, Bre. Tapi datanya ada nggak? Kan gitu. Jadi apa ya? Itulah. Silakan Hard Christian mau nanya apa tadi ke Islam, kepotong, silakan. Iya. Jadi kan gini, di Islam itu kan ada yang namanya kalau masuk Islam itu bersaksi dulu ya. Syahadat. Iya. Iya. Bagaimana kita memberi kesaksian sedangkan gini ya, kita sendiri logikanya ya, kita sendiri tidak melihat Tuhan gitu. Mantap nih. Mantap. Hanafi dulu masuk gas, Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Abangku, Bang Christian. Noise cuy, noise. Jadi gini, abangku, Bang Christian dan sahabat-sahabatku di bawah dan guru-guruku yang di atas, tolong koreksi seakan sekarang nih saya lagi menjulurkan skripsi saya kepada dosen-dosen saya semua di atas. Syahadat orang muslim itu, tadi sedikit saya sempurnakan pertanyaannya. Syahadat orang muslim itu tidak logis karena menyatakan, menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Pertanyaan ini sempurna nggak pertanyaan seperti ini, Bang Kris? Monitor, Bang Kris. Bang Kris, tes 1 2 3. Bang Kris, monitor. Halo. Ya. Dinda, monitor. Ya. Gimana? Jadi syahadat orang muslim itu tidak logis karena menyatakan, menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Seperti itu. Bisa kan? Bisa nggak kayak gitu? Taruhlah anggap nggak logis kan, syahadat kan penyaksian. Karena rukun Islam itu kan harus syahadat. Gitu. Iya. Ya, saya cuma penasaran. Siap. Nanti saya akan jawab. Mengatakan kalau Islam itu tidak logis, tidak. Ya, artinya nggak bisa disaksikan. Bagaimana caranya kita Menyaksikan. memberi kesaksian Siap. tanpa Siap. adanya contohnya Yang disaksikan lah, tanpa ada yang disaksikan. gitu. Oke. Abangku, teman-teman semuanya. Assalamualaikum Ustaz Alif. Afwan, izin. Ustaz Alif, monitor. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Siap. Jawabannya kami dari dulu ini, dari tahun 90-an sih, Bang Kris, kita dengan teman-teman anak-anak UKI itu yang ketika bersyahadat seperti itu bertanyanya. Ya, jadi jawabannya, orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, Allah Rabbul Jalla Jalaluh ini panca indera. Selain penglihatan, kita punya juga diberikan pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan diberikan akal. Yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui bahwa ini benar atau ini tidak benar. Bahkan sebagian hal itu bisa kita konfirmasi kebenarannya lebih kuat daripada yang dilihat. Misalnya, kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan cara yang kita lihat berupa penampakan api, tapi dari indera perasa dengan kulit kita. Betul? Itu satu.
Yang kedua, di dunia ini banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak. Kita meyakini matahari itu sangat panas, lebih panas daripada bara api. Meskipun kita tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana kobaran api yang ada di matahari sana. Ketiga, dalam beberapa kondisi, akal itu bisa menjadi saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan. Contoh, ketika hari ini abangku melihat ada HP di depan kita, ya, ada HP, ya, maka ketika ada seseorang yang menolak mengatakan HP ini tidak ada pembuatnya hanya karena tidak pernah melihat si pembuatnya, itu tidak akan bisa diterima. Kenapa? Tidak akan mungkin ada sesuatu, ada HP tanpa ada yang mengadakan. Itu mengapa kemudian dalam Al-Quran ada kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Yang keempat, banyak hal di dunia ini yang diyakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tapi dengan indera yang lain, termasuk dengan ilmu misalnya. Contoh, hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu. Kemarin hari apa? Kemarin hari Sabtu. Besok hari apa? Besok hari Senin. Maka penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi ini hari Minggu, besok hari Senin, kemarin hari Sabtu. Apa bedanya dengan besok hari Senin? Itu semua adalah hal yang diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara yang dilihat. Nah, kelima, yang namanya kesaksian itu bukan hanya bagi orang yang melihat, tapi juga orang yang mengetahui tentang sesuatu tersebut. Sehingga dalam pengadilan seorang hakim itu bukan hanya mempertimbangkan saksi mata, tapi juga saksi ahli. Betul? Lalu yang keenam abangku, arti syahadat itu bukan hanya kesaksian atau penyaksian, tapi juga makna lain adalah al-ihbar wal i'lam, artinya mengabarkan dan mengumumkan. Artinya ketika seseorang bersyahadat, dia mengabarkan dan mengumumkan keislamannya, maka temanku bahaya sekali ketika kita tidak mengetahui sesuatu secara definisi bahasa, secara istilah, kemudian kita menyimpulkan hukum atas sesuatu tersebut. Ketujuh, makna syahadat lainnya adalah dia seperti sumpah, yang mana seorang muslim ketika dia mengikrarkan syahadat, dia bersumpah, berjanji akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, sumpah prajurit, sumpah jabatan, dan lain-lainnya. Bahkan kalau saya tambahkan bisa ada ratusan kali dengan bahasa mantik saya, tapi cukup dengan seperti itu abangku. Bahkan ketika kita mengetahui, berarti ada sesuatu yang harus kita saksikan, ya. Walaupun dia nggak bisa dilihat, walaupun dia nggak bisa posisinya diraba, dirasa, tapi dia ada. Contoh, saya ingin menyampaikan dengan mantik ini, dengan bahasa-bahasa yang logika ini. Coba saya tanya, siapapun yang mau berdiskusi dengan saya gunakan akal. Maka ketika saya tanya, apakah kamu punya akal? Punya. Di mana akal kamu? Tunjukkan kepada saya di mana letaknya dan seperti apa rupanya. Maka cukup dia meyakini saya punya akal. Maka sampai sini saja. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjut abangku yang lain, guru-guruku. Silakan. Ya, setelah ada 8 orang yang saya tanyakan hal yang sama, jawabannya juga sama. Termasuk Bang Alif juga kemarin saya tanyakan hal tersebut. Ya, makin menguatkan lagi keinginan saya ingin mempelajari Islam. Mantap jawabannya. Mau menyempurnakan yang lain, kalau Ustaz Alif kan ngurangin. Gue malas kalau Ustaz Alif ngurangin mulu. Iya, ngoreksi mulu Ustaz Alif mah udah turunin. Kalau nambahin itu kan kesannya berarti punya Ustadz Hanafi itu kan kurang. Lah, kalau dibilang begitu berarti saya nggak sopan dong. Masa orang udah begitu menjelaskan panjang lebar begitu indahnya saya bilang saya tambahin ya. Waduh, emang nggak cukup yang tadi? Nah, tapi kalau saya ngurangin, berarti sangat banyak tadi pemaparannya gitu. Gimana sih Ustadz ini? Tapi itulah penjelasan. Lanjut, Ustaz, lanjut. Lanjut nih, mudah-mudahan Allah cepat kita bisa dengan mantik kita, dengan olah, dengan Bang Handi, posisinya dengan Christian, supaya sama Allah bisa kita menggunakan akal logika kita supaya kita tidak terjerumus. Tapi kita tidak pernah memaksa sahabatku, saudaraku, seadam sahawa dimanapun Anda di bawah. Saya tidak pernah terpancing ketika kalian mau menyembah kancing baju, sendal jepit, silahkan. Tapi sayang orang tua udah nyekolahin kita, punya akal, nggak digunakan. Itu aja sih. Silahkan teman-teman yang lain, guru-guru. Ustaz Alif, tafadhal.
Ya, udah sangat jelas dan sangat sempurna tadi yang disampaikan. Maka izin sedikit saya udah nggak pakai kata ngurangin ya, tapi sederhanakan lagi kalimatnya. Apa itu makna asyhadu secara istilah kan gitu. Nanti juga berkaitan dengan konsep keimanan, prinsip. Makanya dia itu mengikrarkan kan, yang kalimatnya adalah tasdikun biqolbi gitu. Membenarkan dengan hati, dinyatakan dengan lisan, atau wa qauli bilisan wa amalu bil arkan kan gitu. Dibuktikan dengan perbuatan, itu makna yang terkandung dari kata asyhadu gitu. Kalau memang yang dikoreksi kata aku bersaksi, maka itu sebenarnya kita sedang membahas tentang kaidah bahasa Indonesia, standarnya bahasa Indonesia gitu. Maka kembali ketika ingin tentang mempertanyakan tentang kalimat asyhadu atau aku bersaksi, yang dikoreksi ketika masalah tentang ikrar itu jangan dikata aku bersaksinya, tapi dari kata asyhadunya. Karena ada sebuah istilah dalam istilah Islam dikatakan dikenal seperti kalimat yang didefinisikan yang sudah disepakati bersama, yaitu diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, tasdik. Bahkan tasdik itu juga ada dua, iddian wa qabul, diakui dan diterima benar-benar gitu kan. Nah, itu lebih dalam lagi nanti. Tapi tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan begitu sempurna dan sangat dipahami oleh guru kita. Maka sebenarnya saya tidak akan menambahkan lebih jauh lagi. Prinsipnya seperti itu, tinggal saya tunggu kapan memulai dan apa yang menghambat Anda untuk memulai mengucapkan kata asyhadu. Itu aja. Silakan Bang. Yang menghambat ya. Ya cuman satu gitu. Saya masih hidupnya bergantung pada orang tua gitu. Ya nantinya saya cuman takut pas saya log out nanti langsung mungkin diusir gitu. Kasus yang kemarin yang syahadat di sini di Indahar, dia itu masih ketergantungan sama orang tua. Dia juga sekolah kan, masih sekolah, terus satu rumah sama orang tuanya. Dan dia sekarang udah syahadat, dia sudah syahadat 2 hari yang lalu. Dan belum tahu orang tuanya belum tahu kalau dia udah syahadat, udah muslim gitu. Takutnya gitu kan, belum. Iya. Dan alhamdulillah Mas Ustadz Sugi beberapa hari yang lalu ya, betul nggak Hos? 2 hari yang lalu Saya tidak mau mempengaruhi siapapun, cuman saya hanya bisa mengingatkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, yang kau lari dari kematian, kematian itu akan menjumpaimu. Bahkan di dalam Al-Qur'an abangku, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-nya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka ini dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Segala sesuatu dalam hidup ini, di dunia ini kita punya konsekuensi. Itu yang harus kita pahami. Dan apakah abangku tahu, dulu gara-gara orang dengan keyakinan mantapnya dia mengatakan saya punya Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha kuasa, maka amat sangat bodohlah ketika kita ini terpengaruh karena prasangka orang lain, karena takut kepada orang lain, secara kebenaran yang absolut sudah kita dapatkan. Maka teman-teman, ketika kita ada orang yang ngaku cinta kepada kita saja, pasti akan kita uji, benarkah kecintaannya? Begitulah orang yang ngaku dia beriman kepada Allah, lalu dibiarkan, dia tidak benar-benar yakin dengan takdir Allah, konsekuensi semuanya akan kita dapatkan teman-teman. Bahkan orang-orang dulu, ada anak yang membunuh ayahnya, ayah membunuh anaknya, ponakan membunuh pamannya, paman membunuh ponakannya, kakak membunuh adiknya, adik membunuh kakaknya, karena berpegang teguh memperkuat kalimat, dia saling merasa dirinya lebih merasa yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Siapa bilang dulu gara-gara orang menegakkan kalimat Allah karena dia meyakini dengan keyakinannya
Ada yang sampai ada peperangan, membunuh bapaknya, membunuh pamannya, membunuh ponakannya, membunuh anaknya karena kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut kami sembah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah teman-teman, sahabatku, ketika kalian sudah beriman hari ini, detik ini kalian sudah percaya kepada Allah, ingat satu hal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh akan aku uji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut. Banyak rasa takut tuh banyak. Apa minal khauf itu rasa takut, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut nggak dihargai, takut nanti nggak makan, takut ini, takut nggak punya macam-macam. Rasa takut itu Allah akan uji kita semuanya, ya. Walju, dari rasa lapar, lapar makanan semuanya, lapar perut, lapar mata, ngelihat ini pengen, ini yang lebih bahaya, ngelihat ini pengen, ngelihat ini pengen, lapar perut juga sama. Kita semuanya dari ju itu, dari rasa lapar itu juga akan diuji sama Allah. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, bahkan mati rasa, mati jiwa, ya, kematian kita akan diuji semuanya. Was samarat, juga dari buah-buahan. Tapi Allah kabarkan ayat itu selanjutnya, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira yang bila ditimpa tadi, ya, terus dia bersabar, alladzina qalu, yang dia berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua, aku, kita, semua alam antariksa ini dari Allah, punya Allah, dan akan kembali kepada Allah semuanya. Ya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, maka semua akan kembali kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, kawanku, temanku, sahabatku, saudaraku seadam sahawa. Semua milik Allah. Bagaimana mungkin kita memiliki sesuatu padahal itu semua hanya milik Allah? Kalau ada orang yang merasa kehilangan, dia hanya lupa bahwa semua adalah titipan dari Allah. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, semua sebetulnya adalah milik Allah. Maka ketika orang yang sudah berserah diri kepada Allah, maka pastinya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian meneguhkan pendirian mereka, dia istiqamah, dia jejak, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih hati. Wabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu di dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Apa katanya? Disampaikan, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada Allah. Pada saat kita benar-benar mencintai sesuatu, pada saat kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Cinta, Sang Maha Sumber, tidak akan mungkin kita didiamkan. Kita pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bak seperti kita menyayangi adik kita, bak seperti kita orang tua yang sayang kepada anaknya, maka ketika ada anak yang pengen terjadi satu bahaya, maka cukup Allah yang akan menjaganya. Ayah pasti akan menjaga anaknya, ibu pasti akan menjaga kepada anak-anaknya, kakak akan menjaga kepada adiknya. Begitupun adik, kalau cinta kepada kakaknya, dia akan jaga kakaknya. Allah Sang Maha Cinta, Sang Maha Sumber, dia pasti akan menjaga kita. Tinggal pertanyaannya, benarkah kita mencintai Sang Maha Cinta? Kalaulah dia benar-benar mencintai Allah Rabbu Jalla Jalaluh, apapun kondisi alam antariksa ini yang terjadi pada dirinya, musibah apapun, maka orang-orang yang beriman dikatakan sama Allah, ini saya mengambil daripada ayat Al-Quran ya, tolong koreksi teman-teman kalau saya salah. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang percaya bahwa Allah adalah Tuhan, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi teman-teman, ketika ada orang yang ngaku beriman, orang yang beriman adalah orang yang berzikir. Ala bidzikrillah. Siapakah orang-orang yang cinta? Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti sering dia menyebut namanya karena dia cinta. Maka ketika orang beriman, maka dia akan selalu zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia selalu ingat kepada Allah karena dia cinta, karena dia beriman.
Karena itulah orang-orang yang beriman adalah orang yang berzikir. Semakin dia beriman, semakin banyak zikir. Semakin dia banyak menyebutnya, semakin banyak dia mengingatnya. Kurang dia imannya, maka akan kurang dia zikirnya. Tidak beriman dia, maka dia tidak akan mungkin berzikir kepada Allah. Seperti kita pada saat dulu lagi bocil-bocilnya, sahabatku, saudaraku, temanku, ingat dulu kita lagi punya masalah di sekolah. Tiba-tiba ada Yayang Beb di samping kita. Ini gimana masalahnya nih Kristen? Gimana nih masalahnya Hanafi? Bentar, ada Yayang Beb gua di samping. Gimana ini masalahnya nih? Udah tenang, itu masalah kelar. Karena gue sekarang ada Yayang Beb di samping gua. Begitulah pertanyaannya kita, benarkah kalian beriman? Karena orang yang beriman itu saat dia ingat kepada Allah, maka pada saat itulah ketenangan untuknya. Ya, maka jujur pada diri kita yang sudah beriman, bersyukurlah kepada Allah. Jujur, tanyakan sama diri kita, kita ini tenang saat ingat Allah atau saat masalah kita kelar? Kita terkadang aja yang udah beriman aja nggak jujur. Benarkah kalian tenang saat ingat Allah atau tenang saat masalah Anda kelar? Maka kalimatnya zikir itu artinya ingat. Zikir itu artinya menyebut. Maka zikir itu ada zikir lisan. Zikir lisan itu mulut menyebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu lisan. Meningkat dia pengetahuannya menjadi zikir qalbi. Zikir qalbi itu hati. Apa itu hati? Dia merasa kehadirat Allah selalu ada dan memperhatikannya. Maka dia yakin apapun konsekuensi yang dia lakukan, selama Allah ada dia tenang. Karena Allah akan menjaganya. Maka itulah zikir qalbi. Dia merasa diperhatikan sama Allah. Lalu menjadi zikir akli. Apa itu zikir akli yang ketiga? Yaitu kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Apapun yang terjadi, musibah apapun, dia yakin apapun yang terjadi dari Sang Maha Cinta, pasti ini ada hikmah di balik ini semua. Karena dia sudah cinta kepada Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menjadi zikir amali, yaitu ditangkap oleh akal, ya. Lalu ditangkap dengan yang namanya zikir amali, dibuktikan dengan amal saleh dalam kehidupan nyata di dunia ini. Insya Allah teman-teman, kita semuanya dijaga sama Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Nanti tadi bacaan tadi apa ya? Ya Kenapa? Allah ya. Kenapa? Abangku, Bang Kris. Sorry. Bacaan tadi apa ya? Bacaan apa tuh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir lisan. Nanti ningkatkan ke hati, jadi seluruh ujung rambut sampai ujung kita semuanya berzikir kepada Allah, merasa diperhatikan sama Allah. Jangan cuma ngomong lisan doang ingat Allah, tapi tindakannya seakan-akan gak pernah diperhatikan dengan Sang Maha Cinta. Banyak orang-orang yang ngaku beriman, tapi tingkah lakunya melakukan pelanggaran yang diperintah Allah, maka dia kurang sempurna. Jadi naikkan menjadi zikir qalbi, yaitu merasakan kehadirat Allah. Lalu nanti naikkan lagi menjadi zikir akli ya Bagur, yaitu dengan akal. Apa itu zikir akli? Kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Saya bisa bicara, ketemu dengan guru-guru saya, Ustadzuna Alif, Ustadz Farah sudah Handi, dan semuanya. Ini karena Allah, bukan karena saya. Saya bisa bicara ini karena Allah sayang sama saya, mulut masih bisa bicara. Ya, detik ini saya di belakang urat ini diputus, lupa kita, gitu. Gimana Bang Kris? Orang yang belum masuk Islam boleh mengucapkan yang Bapak sebut tadi. Bang, di dalam hukum itu ada syarat dan rukun, betul? Ada syarat dan rukun, betul? Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Abang syarat mau masuk sekolah SD harus umur sekian, nanti begini semuanya tuh. Registrasi itu syarat. Lalu nanti ada rukun kan Bang? Nah, rukun itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, ada yang namanya syarat untuk meraih kebenaran, yaitu memiliki akal, supaya akal panca indera ini digunakan dengan baik. Untuk mendapatkan kebenaran, harusnya kita punya syarat, yaitu akalnya digunakan untuk mencari kebenaran. Betul? Nah, ketika sudah mendapati, lalu lari kepada yang namanya berikutnya, meranjak kepada berikutnya, yaitu namanya rukun. Nah, di dalam Islam itu ada namanya rukun, abangku. Nah, rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji bagi yang mampu. Nah, rukun ini harus terpenuhi ketika abang sudah meyakini itu dengan hati yang jernih, bersyahadat, lalu nanti disitulah abang ketika menyebut ya Allah, sama. Abang bagaimana mungkin bisa diakui di PT Astra secara abang syaratnya belum terpenuhi menjadi karyawan. Setelah sudah terpenuhi, abang pasti punya NIK, kartu anggota karyawan di Astra. Maka ketika abang mau bergaya apapun, ketika kerja di sana dengan
benerin mesin apa segala macam, maka abang pasti di situ sudah punya yang namanya rukun tadi, ketentuan tadi. Bagaimana mungkin abang ingin melontarkan sesuatu secara syarat dan rukun belum terpenuhi? Seperti itu Bang Christian. Betul nggak Ustadz Alif? Gue kayak skripsi nih sama lu nih Bang Ustadz Alif. Gue takut kalah, gue salah ini nanti. Ampun dah. Tap-tap layar Mantap. teman-teman. Guruku, lanjutkan. Aduh, kayak gitu Bang Chris. Saya pelajari lebih lanjut lagi untuk memperkuat keyakinan saya terhadap Lanjutkan abangku, lanjutkan cari, akidah tapi yang juga baru betul. saya kenali ini. Betul, lanjutkan, cari, tapi juga memohon kepada Sang Maha segala-galanya, Sang Maha Sumber, Sang Maha Cinta. Wahai Engkau yang menuntun aku, mampukan aku untuk Kau beri petunjuk supaya aku juga mampu menjalani petunjuk. Jadi kalau dia Sang Maha segala-galanya, kalau kita nanya alamat Ustadz Alif, nanya sama Sapam mah paling ngasih petunjuk doang. Oh, rumahnya di kanan, ke kiri, belok kanan, lurus, ada di sebelah kanan, cat warna ini. Itu rumah Ustadz Alif. Itu kalau nanya sama Sapam. Nah, kalau kita lagi dalam hal posisi persimpangan, lagi mencari tahu, minta petunjuknya sama Sang Maha Sumber. Jangan nanya sama saya, jangan nama Ustadz Alif, jangan. Kita semua punya kelemahan. Maka tanya kepada Sang Maha yang tidak lemah, Sang Maha kuat. Ya Allah, ya Tuhan, siapapun Anda namanya yang dapat memberikan petunjuk, tunjuki saya. Maka ketika nanti dia Sang Maha segala-galanya, bukan hanya mampu memberikan petunjuk, tapi dimampukan untuk menjalani petunjuk itu. Itu bedanya, abangku. Tetap semangat cari kebenaran tersebut, tapi saya cuma bisa mengingatkan, kita tidak ada yang tahu. Barangkali hari ini saya ngobrol dengan abangku dan teman-teman guru-guru semua, jangan-jangan di Indonesia khususnya di Jakarta masih jam 7 tank, barangkali jam 8, jam 9 kain kafan kita sedang ditenun. Barangkali jam 10 lubang landaknya kuburan sudah digali. Kita tidak ada yang tahu teman-teman. Yang penting saya saksikan ya Allah, saksikan wahai ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, saya sudah menyampaikan karena dari rasa cinta saya kepadamu ya Allah, cinta saya kepada umat Nabi Muhammad, cinta saya kepada saudara-saudara seadam Hawa saya juga tugasnya hanya menyampaikan. Itu semua saya sudah sampaikan kepada saudaraku yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang ateis, yang agnostik, saya sudah sampaikan. Tapi semua kembali kepada individu masing-masing. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Seperti itu. Ya, Ustadz Alif gimana masuk. Bang Christian? Masya Allah, luar biasa. Aku nunggu dia dulu, ada mungkin yang mau disampaikan sebelum kami melanjutkan? Atau yang ingin ditanyakan? Atau saya bikin pertanyaan biar saya jawab sendiri ya, biar lebih gampang. Ya, tadi kan sebenarnya sempat mendengar juga ya suatu pandangan di mana Bang Christian itu kan ada rasa takut ya, di mana misal dari keluarga atau siapapun mereka yang ada gitu kan. Kalau saya gini, memang ini sebuah pilihan prinsip yang harus dipegang, yang harus siap kita menerima sebuah konsekuensi. Bahkan juga tadi Ustadz Hanafi juga sudah banyak menjelaskan tentang dalil-dalil ayatnya. Jadi begitulah konsekuensi menjadi seorang beriman, dia akan mengalami ujian gitu. Nah, takaran ujian seseorang itu memang sesuai dengan kemampuannya, kekuatannya gitu. Seberapa hebat ujian yang kita alami, itulah kemampuan kita. Karena Allah itu tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Itu ayat Al-Qur'annya ada. Makanya panduan di dalam Islam itu ada. Nah, ketika kita takut kepada misal karena seperti ya kawan-kawan kita yang mau mu'alaf karena keluarganya beda keyakinan, orang tuanya beda keyakinan, takut ini dan itu. Sementara kita sendiri sudah punya prinsip tentang kebenaran. Nah, justru saya tuh ingin berpikir terbalik untuk kawan-kawan. Ini sebatas pemikiran aja ya. Justru kita ini harus takut terhadap keluarga kita kalau keluarga kita tidak selamat karena tidak mengikuti jejak kita. Karena kita sudah paham bahwa inilah jalan yang benar. Kalau kita justru takut kepada mereka yang salah dalam prinsip, justru malah kita membiarkan diri dalam sebuah kesalahan dan kecelakaan, juga kebinasaan gitu. Nah, bagaimana sih tentang panduannya kalau di dalam Islam? Tadi dalilnya sudah banyak dijelaskan. Pertama, memang ketika orang berkata beriman, apakah mereka tidak akan diuji? Pasti akan banyak ujian. Jangankan orang yang baru berkata beriman, yang sudah beriman pun akan ada ujian banyak dilalui. Tapi Allah ngasih kabar,
kasih kabar gembira buat mereka yang bersabar, yang siap menghadapi ujian itu, kan gitu prinsipnya. Nah, kembali lagi, kalau Anda misal takut menahan diri untuk melangkah menuju kepada sebuah kebenaran terhadap sosok kepada siapapun mereka, keluarga, orang tua, atau siapa yang secara Anda pahami itu posisinya dalam sebuah kesalahan, malah kita membiarkan diri berada di dalam sebuah kesalahan, kan gitu. Justru kalau kita takutnya kepada Sang Pencipta, maka tugas kita adalah, karena kita takut sama Sang Pencipta, justru keluarga kita lah yang mesti kita selamatkan. Bukan kita takut kepada keluarga kita yang posisi dalam kesalahan. Ini secara prinsipnya ya. Kalau kita memang benar-benar memegang prinsip sebuah keberanian dan kebenaran gitu maksudnya. Prinsip kebenarannya gitu. Kalau sampai detik ini, sampai kapan Anda membiarkan karena orang tua misal beda keyakinan, ini berbagi pandangan aja. Orang tua berbeda keyakinan, padahal Anda sudah tahu ketika beda keyakinan seperti itu, lalu itu ternyata jalannya salah. Ketika jalannya salah, maka dia tidak akan selamat. Bukankah Anda justru harus menjadi penyelamat keluarga? Dengan diawali oleh diri Anda. Kan gitu. Kenapa? Karena Anda tahu itu pasti akan salah jalannya. Nah, bagaimana Allah ketika menghadapi orang yang takutnya hanya kepada Allah? Kalau kita tahu di dalam Islam, yaitu Al-Quran mengabarkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, yang dipegang prinsip bergantungnya hanya kepada Allah. Kata Allah, Allah yang akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau kita takutnya kepada selain Allah, seperti tadi, maaf kata, keluarga, orang tua, atau siapa yang berada di dalam kesalahan, justru bukan solusi yang terbaik yang akan kita hadapi. Malah kebinasaan nanti yang akan dihadapi. Karena Anda sudah punya prinsip yang dipegang, kebenaran yang ada itu adalah di dalam Islam. Gitu. Maka sebelum terlambat, jalan yang mesti Anda pilih itu adalah silahkan Anda tempuh jalan itu. Anda siap mengajak keluarga, saudara, orang tua, adik untuk masuk ke dalam kebenaran Islam. Nah, ini sebatas penyampaian ya, penyampaian ajakan, ajaran, informasi, bukan sebuah pemaksaan. Namun semua itu kembali kepada prinsip Anda. Kami Islam itu tidak boleh memaksa untuk masuk ke dalam Islam. Tapi karena Anda sudah menemukan kebenaran di dalam Islam, kami hanya menyampaikan itu. Jadi prinsipnya adalah takutlah keluarga kita dia berada di dalam kesesatan dan dalam kecelakaan. Al-Quran berpesan, ku angpusakum wa ahlikumun nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Justru jangan kita takut dengan mereka yang sama-sama kita nanti ke neraka. Nah itu, jangan dibalik posisinya. Karena prinsipnya yang wajib ditakuti adalah Allah, biarkanlah Allah nanti yang membereskan ke bawahnya. Nah itu sebatas penyampaian aja konsep di dalam Islam. Silakan Bang Han. Ya, bahkan Bang Christian, Bang Han, saya tinggal di Kelapa Gading. Saya buka warung santri, namanya Wantri. Bahkan banyak teman-teman anak-anak pang yang dia anak-anak China, ya Kristen ya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara itu. Mereka anak-anak orang kaya, sering nongkrong di Wantri, kasih fasilitas sama saya, ya. Ada yang kupingnya bolong-bolong tuh kan anak pang. Tato tuh kalau perlu sampai muka tuh sama tangan semuanya tuh tatoan semua. Sering kalau habis maghrib itu dulu tuh sering dia ngikut pengajian ya, Safina, Aqidatul Awam tentang konsep ketuhanan, akidah. Terus tiba-tiba dia sering nongkrong, dia sering lihat. Nggak lama terbersit masuk agama Islam. Apa yang terjadi Bang Had, bahwa nggak mudah. Banyak saya puluhan itu yang masuk mu'allaf, baik dari yang mulai dia sudah putus sekolah, kuliah nggak lanjut, karena memang anak-anak broken home. Anak-anak broken home. Ketika dia masuk Islam, dia nginep, lalu dia pelan-pelan, Ustadz saya gimana ya caranya, saya sayang sama ayah ibu saya nggak pengen ayah ibu saya seperti Ustadz Alif tadi, ya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala dan selama-lamanya di sana. Ya saya bilang, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, kata Allah, sungguh manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, lalu dia mengerjakan kebaikan, perintah-perintah Allah. Terus watawasau bil haq watawasau bis sabr, dia menyampaikan kebenaran tapi dengan kesabaran. Lalu saya nasihati ya orang-orang yang broken home, yang padahal dia anaknya orang kaya raya, dia pelan-pelan malah tambah baik, dia udah nggak pernah ngamen lagi, dia anak yang saleh, dia berbakti, tapi pelan-pelan dia sampaikan.
pulang datang 2 minggu kemudian ada yang kupingnya putus, ada yang giginya tanggal di atas itu hampir 5 biji, ada yang patah tangannya, ya, karena hampir mau dibunuh sama keluarganya. Dia datang nginep ke rumah dan segala macam. Itu tantangannya dahsyat luar biasa. Ada yang sobek pelipisnya, sobek dia punya mulutnya gitu kan, karena berantem, dipukulin. Tapi karena dia teguh menyampaikan ayah, bunda gitu. Tetap dia, saya bilang kamu tetap baik sama ayah dan bunda, sama keluarga. Inilah Islam, tampilkan Islam seperti ini. Karena kamu tuh ingin sesuatu yang kamu sudah dapat kebenaran itu untuk menyelamatkan keluarga. Tadi kata Ustadz Alif kan sudah disampaikan data Qur'annya. Ku ampusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu, keluargamu yang kamu cintai dari api neraka. Kita hidup dunia hanya sementara, nanti akhirat selama-lamanya. Dan karena dia itu berdakwah dengan pelan, baik, santai, buktinya orang-orang yang pernah mukul dia, yang pernah mematahkan dia, yang pernah mau membunuh dia, termasuk ibunya, ayahnya, kakaknya, dan semua keluarga besarnya, hampir rata-rata semuanya keluarganya masuk Islam karena gaya dia berdakwahnya dengan sabar. Jadi itu nggak ada yang mudah, teman-teman, dan itulah Islam, ya. Karena itu kalaulah cuman gara-gara harta dunia, aduh, ini cuman sementara, teman-teman. Apa sih yang kita banggakan? Apa yang kita pengen cari? Kebahagiaan dunia itu apa? Kita udah mendapatkan tadi kata Ustaz Alif, kebenaran yang sudah kita cari dari sekolah. Justru dia menyampaikan sama teman-teman anak pang yang sudah luar biasa ngaji, belajar gitu, putus sekolah tapi dia tambah soleh, tambah ke masjid, terus dia bilang ayah, bunda, terus dia datang, aku sayang, gini-gini. Terus sambil diskusi sambil makan. Ya, dia menanyakan, pantaskah Tuhan itu manusia? Bukankah harusnya Tuhan itu maha suci? Oh, pelan-pelan, akhirnya terbersit, cari tahu. Akhirnya datang ke rumah. Apa ini rumahnya Muhammad Hanafi? Iya Pak, ada apa? Nangis meluk saya. Saya mau mu'alaf. Maafin saya Ustadz. Anak saya sudah saya pukulnya, sampai sobek, saya mau bunuhnya. Hari ini, makasih Ustadz dengan kesabaran Ustadz. Dan itu yang terjadi Bang Han. Iya. Gitu loh Bang Han. Gak ada yang mudah Bang Han. Ini Bang, saya permisi dulu soalnya mau manggung. Siap Bang Hab. Udah Siap, waktunya. lanjut Bang Hab. Lanjut, sukses, Ya, saya sehat permisi selalu. dulu ya, Bang. Siap, sehat selalu, sukses selalu Bang Hab. Ya, Allah. selamat malam Bang. Malam Bang Hab. Ya, gak mudah memang kita berdakwah, gak mudah kita menyampaikan, tapi harus tetap dengan akhlak, dengan rahmatan lil alamin. Ya. Kadang inilah yang terkadang kita terpancing ya teman-teman, ya, kebawa dengan gaya-gaya dikte orang-orang yang kafir, tapi setidaknya tetap kita berakhlakul kalimah. Maka yuk bersama-sama kita tetap mendoakan saudara-saudara kita siapapun mereka agar kiranya mendapatkan kebenaran itu. Kita nggak ada yang tahu, dan termasuk keimanan kita juga nggak tahu mati kita dalam keadaan muslim atau tidak. Kita nggak ada yang tahu. Maka jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh untuk ninggalin sholat, jangan. Ya, dekat para ulama. Udah kita ngaji jarang, buka Quran jarang, di TikTok isinya cuman pargoy-pargoy. Tahu udah. Ketemu ya udah nggak apa-apa, masuk di komal-komal edukasi, di situ para guru-guru, para kiai-kiai gitu loh, masuklah gitu loh, supaya kita udah jarang nyentuh Quran, ngeliat Quran jarang kan gitu. Baca Quran pun jarang, barangkali dengan duduk di majelis ilmu kita lihat Quran, kita bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kan gitu. Ya, ini udah masuk lagi masalah banyak, ruwet, utang nggak lunas, ngontrak pula, ketemunya ya di pargoy-pargoy, janda-janda. Habis kau. Itu sih saran saya teman-teman. Lanjut guru-guru yang lain. Masya Allah. Gimana Ustaz Hanafi? Lanjut, silakan dilanjutkan. Ada yang mau ditambahkan? Ngurangin, nambahin. Ini ngurangin ini, Ustaz Alif tuh. Sekarang ngurangin, udah kebanyakan, luber udah. Di sini lagi azan. Di tempatnya Ustaz Alif lagi azan katanya. Iya. Ustaz Alif kalau lagi azan daripada di sana lagi tsunami kan gitu. Seruput kopi dulu lah, betul lah, ngopi dulu kita. Tugas tuh enak sebetulnya, ya Allah, masih dikasih umur panjang, bisa ketemu sama teman-teman. Wah, udah bisa ngopi, cuman beli 3.000, pakai udut gitu loh, udutnya dilinting pula lagi. Kaya kita udah.
Giliran yang ditaikin sama host tiba-tiba Yesus Tuhan. Alamak, itu seruput kita lagi ngopi tuh hampir tumpahnya kita. Itu kalau sebentar ada Oten. Ya Ustaz Hanafi, saya nggak mau speak up lagi lah, nanti takut KO lagi dia. Ya apa? Karena berapa kali udah banyak yang KO di tangan saya. Ya Allah. Sekarang teman-teman semua, Masya Allah. Buat teman-teman yang punya pundi-pundi rezekinya berdakwah dengan pundi-pundi rezekinya, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan buat para teman-teman yang punya ide, gagasan, kalau saya keliru ya cara dakwah saya minta maaf, DM saya, tegur saya, ya koreksi saya, karena saya semuanya pengen guru-guru di sini ingin bermanfaat buat manusia lainnya, kan gitu. Tegur saya kalau saya keliru, nggak apa-apa teman-teman, ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu, berkah selalu, yang memberikan pundi-pundi koin-koinnya, ya. Ya, tapi ya percuma juga, kena Amin. benetnya habis juga kita. Tetap sehat langsung. Iya, oh ya benar-benar gitu lah. Ustaz Hanafi ya. Karena kita nggak butuh itu, kita butuh pengakuan dari Allah, ya. Balasan dari Allah itu sempurna, teman-teman. Jadi kita nggak butuh itu. Teman-teman yang begitu niat karena Allah pasti dibalas sama Allah. Walaupun tidak Betul. terpakai, minimal itu salah satu perjuangan kalian. Seperti pada saat Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Oh, burung menumpahkan dari paruhnya yang kecil. Diketawain, kan gitu. Iya. Ya. Tapi itulah perjuangan kalian. Mudah-mudahan berkah selalu kalian yang punya pundi-pundi rezeki, sehat selalu, menjadi catatan untuk ayah bunda kalian semua. Karena kalian adalah harta terbaik orang tua. Maka buktikan kalian anak yang saleh dan saleha. Ya Allah, Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan kau kurangi, ya Allah, pahala kami, ya Allah. Karena cuman itu yang kami bisa berkontribusi untuk agamamu, ya Allah. Kami tak sanggup untuk bicara, kami nggak punya ilmu. Mungkin ada teman-teman yang punya harta benda, ayo berkontribusi, ikut berdakwah, ya, ikut mensyiarkan agama Allah. Ya Allah, jangan kurangi pahala-pahala mereka yang telah ikut berkontribusi, karena hanya itu yang dapat mereka berikan buat ayah bunda mereka, ya Allah. Luaskan kuburannya, ya Allah. Jadikan kuburannya kedua orang tua kami semua raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surgamu, ya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Sahabat-sahabatku, tetap yuk support Komal-Komal dakwah. Mudah-mudahan kalian semua nanti anak cucu kalian bisa menjadi singa-singa Allah di zamannya nanti di akhir zaman. Insya Allah. Sehat selalu teman-teman. Amin, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Syukran daeng insya Allah. Ini Terima kasih Bang teman-teman Hart semuanya. kemana ya? Masya Allah. Turun ya? Dia Main band dia, main band Ustaz Alif. Dia main band Ustaz Oh. Alif. Dia tadi sebenarnya dari sore katanya mau manggung kan. Tapi Siap, nggak siap, apa-apa. siap. Nggak apa-apa. Lalu Dia tetap main band, dia tetap- lagunya tetap- lagu ungu ya. Andai ku tahu gitu. Kapan Dia tetap tiba kontekan kok sama saya Ustaz Alif. Iya, iya. Tetap kontekan. Langsung lah. Bu. Ustaz Alif bisa juga. Lah iya kan, tiba-tiba dia inget mati lagu ungu. Balik lagi naik Komal, syahadat dulu ah. Saya di API nih Macam-macam. teman-teman. Ya, Gimana, Ustaz Hanafi? Saya di API. Saya tuh salut cuman ada 2 waktu saya apologet yang saya tahu. Yang sangat saya kagumi diantaranya ya Ustadz Alif sama Ustadz Alwan. Dia tuh apa ya, nggak pernah kepancing gitu loh. Tapi kemari-mari Ustadz Alwan tuh sama Ustadz Alif kadang suka ikut kepancing kadang. Iya. Sangat kira ya, saya suka dulu Ustadz tuh Hanafi. dakwahnya, Masya Allah. Ya. Saya kira Bang Blender. Enggak, saya sangat salut. Saya sangat, Masya Allah, luar biasa ilmunya dalam bernarasi, sabar, tetap dengan hal ini, nggak pernah pancing gitu loh. Tapi kemari-mari itu agak sedikit-sedikit agak mulai ini gitu loh, terkedikte terkadang. Tapi itulah manusiawi. Tapi saya akui, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan mata Allah fi tuli hayati wa barakati ulumi. Mudah-mudahan sama Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya guru-guru kita semua. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Keren. Ustaz Alif sama Ustaz Alwan tuh. Amin. Nah, Ustaz, hukum ini
untuk manusia terutama ya, hukum kuluh itu selalu ada pengecualian. Ada aja. Jadi ada aja sesuatu yang ada kalanya itu pasti. Iya betul. Nggak boleh kayak gitu semua. Ini menandakan kalau saya juga manusia. Yes, keren. Mantap. Keren. Betul. Karena yang nggak ada salahnya itu cuma malaikat ya. Tadi dia. Ada yang ini juga, yang apa namanya, dia kerasnya santun. Saya suka. Ada di api ini, dia keras nih, tapi santunnya luar biasa kerasnya. Kores tuh, emang resek tuh orang atu tuh. Mana sih dia tuh? Dia keras gitu loh Ustaz Alif, tapi bawaannya tuh sambil hehehe, dia kasih data, dia santun tuh, tapi keras, menghujam banget, pelan, santai, tapi cek gitu loh. Iya. Jadi Emang punya Bang Kores tipikal memang gitu. Bang Kores memang gitu, Ustaz Hanafi. Gitu, Bang Kores. Memang seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kayak gimana kan, ngasih data yang menusuk ya. Iya, sambil ketawa-tawa, hehehe. Ya, Ini nih, hehehe gitu. Tapi nyelenehnya tuh kalau udah kelewat batas tuh kadang senang juga kadang. Kayak tadi kebenaran itu jatuh gara-gara Bang Kores ngasih data itu. Itu bukan gara-gara saya teman-teman ya, bukan saya pelakunya Bang Kores. Ya, Saya cuma nyampein aja. Bang Kores tuh ya prahistor ini emang ngadi-ngadi, ntar kadang dia kebenet, dia nongol lagi, dia buka lagi, tetap dia sampein. Pokoknya ada orang penghujat, habis dilibas sama dia. Apalagi Blender, kalau Blender mah udah ngawurnya, acak-acakan ngawurnya, dalil datanya pokoknya udah apa nakal kausar, masa lilir rabbun, bahkan ada surat abata ayat sekian ribu sekian gitu. Tapi ya udah saya suka gitu loh, ya udah dah Nuaiman tahun 2024 lah gitu. Tapi jangan dulu Ustaz Hanafi, kalau posisinya kayak gini formasinya jangan dulu. Saya calling Bang Blender itu kalau dalam kondisi, memang dalam kondisi apa kan, dalam kondisi banyak hujatan di bawah, penghujat segala macam. Dan memang dalam kondisi belum ada narasumber, sudah saya calling, Bang Blender ayo sini, sudah dilibas semuanya. Dia hadir, Bang Blender hadir, sudah kan. Bukan malah penghujat habis, malah makin nambah. Siap sekali. Harapan kita dengan adanya Bang Blender bukan menghabiskan penghujat kan, membantu penghujat, bukan malah habis, malah makin nambah. Ustaz Hanafi, kayak mana ini? Itulah strategi orang Islam kan gitu. Al muslimun lil muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang-orang muslim dengan saudara muslim lain itu seperti bangunan, saling menguatkan. Ada yang jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap. Wah, keren pokoknya deh. Kalau udah ada bagian penyerang, serang gitu bagiannya, udah tuh. Kalau ada yang bagiannya untuk bikin kokoh, adem, bagian atap, nah itu ada bagian-bagian masing-masing. Nah itulah posisi yang kita lakukan di Apologet Islam Indonesia, teman-teman. Masya Allah. Benar. Ya. Kalau saya cukup ambil bagian jadi benteng pertahanan aja, Ustaz Hanafi. Ya, betul. Dan ada teman-teman yang saling menguatkan juga di bawah dengan supportnya. Ya, Keren kalian gitu. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Tanpa kalian yang di bawah yang nonton, ini Komal Bang Inspirasi bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka kalianlah nanti yang sebetulnya nanti menjadi bulan purnama yang indah nanti di alam mahsyar. Kalian orangnya, bukan kami. Ya, justru kami bisa di sini, kami bisa seperti ini semua para apologet karena kalian, teman-teman. Maka saya doakan ke kalian panjang umur, murah rezeki, dan kalian dikabulkan segala hajat-hajat kalian dan menjadi tanda bukti inilah Islam. Masya Allah. Semoga kalian selalu penuh dan rahmat Allah, ampunan Allah, sehat selalu, berkah selalu buat kalian, teman-teman. Insya Allah. Ya Allah, amin, ya jadi sedih gue. Jadi sedih gue ini, nggak pernah gue sesedih ini kadang.
Sama Ustaz Hanafi. Saya juga dulu waktu pagi-pagi masih ingat kan itu hari. Jadi seperti itu teman-teman ya, semuanya ada pengorbanan. Ya. Masing-masing berkorban ya. Dan tidak ada yang sia-sia berkorban. Tidak ada kalimat sia-sia. Tidak ada di hadapan Allah itu nilai sedekah dikit itu yang dibilang dikit sama Allah. Di hadapan Allah itu yang kata kita kecil itu balasannya luar biasa. Balasannya sama Allah nggak ada kata kecil itu bagi Allah. Antara besar dan kecil bagi Allah itu Masya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita bantu komal-komal yang sedang menguatkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kalian tidak mampu memiliki ilmu, maka berkontribusi untuk membesarkan komal-komal itu. Ya, kalian tidak mampu dalam hal pengetahuan, ilmu ya dengan ide nggak bisa ya dengan gagasan-gagasan kalian, bahkan dengan kontribusi yang menguatkan komal-komal. Ya. Seperti itulah dulu Rasulullah dibantu oleh istrinya yang luar biasa kaya raya Khadijah, sepertiga kota Makkah punya dia. Habis sampai kisah Siti Khadijah teman-teman, Masya Allah. Khadijah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kalimatnya teman-teman. Sepertiga kota Makkah itu dimiliki kekayaan oleh Khadijah Az-Zahra. Dari saking cintanya Khadijah kepada Rasulullah, dinikahinya Rasulullah. Bahkan kekayaan yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh Khadijah. Sepertiga kota Makkah. Saat Rasulullah berdakwah, ada orang-orang yang budak sedang disiksa. Ditebusnya sama Rasulullah yang punya hutang, terlilit ditebusnya sampai habis semua hartanya. Sampai satu kisah. Khadijah menyusui Fatimah Az-Zahra, menyusui anaknya. Bukan lagi susu yang keluar, tapi darah yang keluar. Karena sudah tidak ada makanan, habis semua untuk perjuangan di jalan Allah. Lalu Rasulullah tiba datang dan Rasulullah rebahan di pangkuan Khadijah di pahanya. Lalu Khadijah sampai posisi sedang menyusui. Tetesan air mata Khadijah menyentuh pipinya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri tercintanya, wahai Khadijah, menyesalkah engkau menikah denganku? Karena harta bendanya habis untuk perjuangan di jalan Allah. Untuk menebus budak-budak yang terlilit hutang, yang sedang tersiksa untuk masuk ke dalam agama Allah. Apa jawabnya Siti Khadijah? Ya Habibi, wahai kekasihku, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah. Andaikan aku sudah meninggal dunia, kata Khadijah. Dan kau untuk berjuang, untuk menyeberangi satu sungai. Kau tidak punya alat untuk mendayung alat. Buka, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan rakit dan untuk mendayungnya kepada tujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Sampai sebegitunya Khadijah Az-Zahra teman-teman. Bahkan sampai tidak inginnya Rasulullah bersedih saat lagi wafat, tanda-tanda wafatnya hari itu untuk datang kepada Khadijah. Sudah lelahnya, letihnya Khadijah. Saat Rasulullah itu kalau ingin datang ke rumah, Khadijah sudah mencium wangi yang luar biasa dari sekian ratus meter perjalanan Rasulullah menuju rumahnya. Apa yang terjadi? Rasulullah minta ditegakkan oleh pembantu dan juga anaknya supaya tidak Rasulullah melihat keadaan Khadijah yang sedang sakit parah. Waktu-waktu syakaratul mautnya Khadijah. Apa yang terjadi? Kata Khadijah, tolong dudukkan aku, tegakkan. Nggak punya kekuatan. Apa yang terjadi teman-teman? Rasulullah lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melihat istrinya. Bagaimana keadaanmu? Wahai istriku tercinta. Aku sehat. Aku tidak ada apa-apa. Padahal terlihat wajahnya begitu lelah, letih. Menahan deritanya untuk datangnya syakaratul maut. Apa yang terjadi teman-teman? Saat Rasulullah melihat istrinya tidak ada terjadi apa-apa dalam kondisi sehat, keluar lagi Rasulullah untuk berdakwah. Apa yang terjadi? Rasulullah baru beberapa langkah untuk meninggalkan rumahnya, dipanggilnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Khadijah sudah wafat. Rasulullah kembali memeluk istrinya. Rasulullah mencium istrinya. Rasulullah meneteskan begitu sedih dan bangga yang luar biasa kepada Khadijah Az-Zahra. Cinta yang luar biasa, kagum yang luar biasa kepada istrinya Khadijah. Memperjuangkan harta bendanya sepertiga kota Mekah dihabiskan untuk perjalanan dakwah agama yang luar biasa.
Sampai-sampai teman-teman, pada saat untuk dikafankannya Khadijah, ditutup kepalanya, kain kafan nggak sanggup belinya itu Rasulullah. Ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Ada salam dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada salam untuk Khadijah Zahra dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Turun para malaikat membawa yang namanya kain kafan dari surga untuk menutupi kain kafannya Khadijah Zahra. Masya Allah. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang salehah, yang memiliki sifat-sifat Khadijah Zahra. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya yakin masih banyak wanita-wanita akhir zaman yang masih tersembunyi seperti sifatnya Khadijah Zahra. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Lanjut teman-teman, jangan lupa sambil tap-tap layar teman-teman supaya komal ini kuat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa. Dengan kajian tipis-tipis dari Ustaz Hanafi yang menyentuh hati kita semua teman-teman ya, dimana perjalanan dakwah yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah termasuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha, dan bisa memotivasi kita semua ya. Gitu. Ustaz Hanafi tadi wah bercerita sangat luar biasa dan menyentuh hati kita semua ya, gitu. Kayaknya Ustaz Hanafi ini ceritanya ini mengandung bakwan, jadi membuat hati kita menangis. Bakwan atau bawang Ustaz Hanafi? Saya orangnya sebetulnya jujur teman-teman. Saya kalau cuman untuk masalah kajian-kajian, kalau kajian-kajian saya sangat santai dan saya suka humoris, saya suka ketawa. Tapi kalau sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, tentang Khadijah, tentang Fatimah, tentang sahabiah, istri-istri Rasul, tak kuatnya saya menangis demi Allah teman-teman. Saya dulu dididik di pondok dari umur 5 tahun, memiliki guru, Profesor Dr. Syuaib Abdurrahman, Allahumma arhamna, itu kalau sudah cerita, dia ahli sejarah. Saat dia sudah cerita tentang Nabi, cerita tentang Khadijah, tentang itu seakan-akan kita hanyut di dalam cerita itu. Makanya saya bersyukur, saya Allah berikan ayah bunda yang luar biasa, umur 5 tahun sudah ditaruh di pondok pesantren. Dan saya pribadi sampai di sekarang detik ini pun saya terus belajar, terus mondok. Saya pun belajar, ngajar pun untuk belajar teman-teman. Jadi saya kalau umpama untuk ngaji ngisi kajian, ngajar itu saya sukanya humoris, nggak pernah saya suka dengan hal-hal. Tapi kalau sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, tentang Khadijah, hal-hal sejarah itu nggak mampunya saya. Dan saya merasa ya Allah jauh kita dari itu semua. Makanya kalau ketika sudah ada bercerita tentang poligami, tentang istri-istri yang begini segala macam, kata saya ya Allah, bunda-bunda, ayolah belajar tentang sirah, ya dekat kepada Nabi, keluarga Nabi, supaya kalian hidupnya tenang. Dunia ini bukan tempat kita untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang. Dunia ini cuma dua, berjuang dan bersabar. Ya, ridho atas ketetapan Allah, sudah berjuang dan bersabar. Kita ini capek, letih, lelah ya, ngantuk, ya, berkorban, semua. Ya memang dunia ini tempatnya teman-teman. Tapi kata Rasulullah, isbiru, bersabar wahai umatku, wahai sahabatku semuanya, kata Rasulullah, isbiru, bersabarlah kalian. Ya, bahkan kata Rasulullah, ketika kita disuruh bersabar, karena kata Rasulullah, ya, ayo bersabar, karena ketika nanti kalian bersabar, hatta talqawni alal kautsar, kata Rasulullah. Ya, ketika kita disuruh bersabar, bersabar wahai umatku semuanya di dunia ini, sabar, jangan jauh dariku, kata Rasulullah. Jangan jauh dari jalurku, sabar, aku tunggu nanti di telaga Kautsarku, kata Rasulullah. Kita mau kan ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Sabar. Sabar menghadapi ujian. Sabar yang namanya menahan dari kemaksiatan. Ya.
Seperti itu teman-teman. Yakin? Pasti. Kita harus hakul yakin. Ya. Gak ada yang namanya sia-sia di hadapan Allah teman-teman. Terus berjuang, terus lakukan yang menurut kita baik, lakukan sambil dekat sama ulama, tanya-tanya apa yang kalian gak tahu. Ya, jangan sampai nanti kalian ditinggal sama harta terbaik. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama adalah pewaris para nabi. Kita dapat warisan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, senang bukan luar biasa teman-teman. Hah? Warisan nabi itu ulama teman-teman. Ilmu itu warisan nabi. Maka jangan kalian jauhi. Ya, bahkan para muhibbin, bahkan para habaib, ya, para mursyid, para habaib ini juga warisan nabi. Anak keturunan nabi, jangan sampai kalian ikut terkontaminasi dengan orang-orang kubu sebelah, ya, yang sangat membenci keturunan nabi. Sudah, biarkanlah. Jangan kita ikut yang nggak punya ilmu. Udah, biarkan. Ya, biarkan saja, itu urusan dia nanti di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, yang mengatakan terputuslah nasab nabi, apalah segala macam. Ya, ya udah, kita ambil saja yang positifnya, ambil yang baiknya. Jangan ikut-ikut dengan kubu sebelah yang dengan cara akademisnya nabi ini begini terputus. Sudah, nggak usah ikut-ikut. Ya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci teman-teman. Ya, lebih baik salah mencintai daripada kita salah membenci. Kalau memang ada orang yang posisinya di keturunan nabi, sudah kita cintai karena di situ ada darah nabi. Masalah dia bohong, ya, itu bukan urusan kita. Nanti dia di hadapan Allah yang akan dia bertanggung jawab. Ya, maka pada saat seperti itu, kalau kalian melihat ada orang habaib, ya, di situ ada darah nabi yang luar biasa. Sampai detik ini kita seperti ini pun ada karena perjuangannya anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak usah ikut-ikut di kubu sebelah yang memang bilang bahwa beginilah, terputuslah, nggak benar lah, pembohong lah. Udah, nggak usah ikut-ikut. Ya, bukan kapasitas kalian. Sudah ada guru-guru, Ustaz Najwa Wafi yang sudah mengkonter itu semua. Kita punya spesialis masing-masing. Ya, jadi serahkan semuanya. Biarkan orang-orang itu nanti di hadapan Allah itu mati dalam keadaan kehinaan. Ya, biarkan saja. Ya, seperti itu teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, lanjut teman-teman. Kalau ada yang mau naik katanya silahkan teman-teman ajukan, karena saya bukan moderator, ajukan sama Bang host moderator untuk bisa dinaikkan, kita ngobrol ya baik-baik gitu. Silahkan teman-teman. Ya, untuk bertata krama dengan guru-guru di sini, Masya Allah. Ini satu kebanggaan saya bisa kenal dengan Ustadz Alif ya, Kang Dito, Torres ya, Ustadz Handi ya, Bunda Vera, Masya Allah. Dengan Bang Yuda ya, seorang guru besar nih, dosen alam barzah ini, Yuda ini host ini teman-teman. Lanjut. Dapat julukan kan dosen alam barzah kan loh. Ya udah gitu. Teman-teman, kalau ada yang mau naik silahkan. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Blender kok nggak disebut? Iya, Blender juga saya sebut. Saya juga bangga. Saya bahkan kenal dengan kalian teman-teman yang di bawah. Demi Allah, saya sangat merindukan kalian semua juga yang di bawah, walaupun tidak sempat di follow-nya ya. Kalian adalah sahabat-sahabat saya dunia dan akhirat. Ya. Maka pilih sahabat yang baik, karena nanti sahabat itu akan bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya yang lain. Ya, maka pilih sahabat yang baik, yang saleh, yang salehah, supaya nanti bisa jadi syafaat buat nanti di alam mahsyar nanti, di alam barzah nanti. Ya, pada saat nanti, ya Allah, kemana nih? Kenapa nggak ada nih? Biasanya dulu di TikTok bareng, ya Allah. Oh iya, dia tuh ya Allah. Nanti Allah Maha tahu tuh. Ya, nanti bisa jadi syafaat. Dia seorang ahli ini, tiba-tiba dicemplungin dalam neraka. Pada saat nanti dulu ada di TikTok, ya Allah, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, bersama saya, ya Allah. Ya udah, nanti kata Allah, ambil saudaramu yang ada di neraka itu, selamatkan dia melalui malaikat rahmat. Nanti diambilnya. Insya Allah, pilih sahabat yang mendatangkan kepada, lebih dekat kepada Allah. Ya, jangan takjub sama seorang ulama yang ilmunya setinggi langit tapi membuat kita sombong dan takabur. Ya, jauhi ulama-ulama yang membuat kita sombong dan takabur. Walaupun ilmunya pas-pasan, ya, bahkan tukang kelontongan, tukang gorengan, bahkan tukang sol sepatu, ya, tukang beca, tukang ojek. Tapi ketika kita dekat sama dia, makin membuat kita takut sama Allah, makin dekat sama Allah,
genggam dia, jadikan sahabat. Gitu teman-teman, gampang bedainnya, ya. Kalaupun toh ilmunya itu setinggi langit, tapi kalau membuat kita sombong, udah jangan, ya, jangan, jauhin, tinggalin, gak ada manfaatnya, ya. Kita pengen cari ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang berkah, itu yang kita cari teman-teman, ya. Jadi gitu caranya, yang dicari semua barokah kok, ya. Buat apa pandai bicara, pandai ilmunya setinggi langit, tapi kalau umpama hatinya nyakitin, omongannya nyakitin orang, buat apa? Hah? Tapi membuat kita sombong, nggak makin dekat sama Allah, buat apa? Gitu loh, ya. Makanya ada nasab dan hasab, ya. Jadi keturunan Nabi ada hasab dan nasab. Ada yang memang gennya sesuai dengan keturunan Nabi, yaitu ahli baiti wa itrati, ya, keturunan. Tapi juga ada hasab, artinya ilmu-ilmunya, ya, sanadnya nyambung. Nah, itu juga salah satu warisan, ya, dari keluarga Nabi. Nah, itu loh teman-teman, ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu teman-teman, insyaallah. Ya, nasab dan hasab, betul. Hasab, nasab. Ya itu kalau memang ngaji itu kan memang seperti itu. Cuman kan kita buat apa? Saya nggak pernah mau nyari-nyari yang ribut-ribut lah dalam arti tentang masalah itu. Ya, saya kenal kok. Saya kenal dengan ustadz-ustadz yang memang kenal saya. Kayak Habib Nahnu saya kenal gitu. Tapi saya sudah cukup. Saya lepas dari itu semuanya karena itu urusan dia. Tapi bagi saya cukup kita kenal. Kenal sama orang kan boleh. Tapi dekat, tar dulu kan gitu. Untuk kenal sama semua orang boleh, tapi untuk dijadikan sahabat nanti dulu, gitu kan? Ya, saya nggak bisa dulu kenal gitu loh, karena daripada nanti hati saya rusak, kan gitu teman-teman. Iya. Luar biasa teman-teman ya. Ayo teman-teman semangat ya, luar biasa. Hart Christian Monekos, ya siap. Buat brother 2728, Sukron wujudnya, barakallah. Hart Christian ada di bawah? Nggak ada ya? Oh ini. Rek lagi Dinda, saya nggak bisa jambak karena akunnya private. Rek dulu, nggak apa-apa. Rek aja dulu. Udah kelar kan manggungnya kan? Udah kelar ya manggungnya, naik aja dulu. Insyaallah teman-teman dari Singapura ya, dari luar negeri semuanya hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan kalian semua sehat di negeri orang sana, yang jadi TKI, yang jadi TKW, sehat selalu, berkah selalu. Ya. Karena memang jujur nggak ada yang pengen jauh dari anak, jauh dari keluarga, nggak ada. Tapi memang karena keadaan. Ya, yakin kalian harus sehat, ya, jaga kesehatan, tetap cari rezeki pundi-pundi untuk kembali ke Indonesia supaya bisa nanti berusaha di Indonesia, ikhtiar jadi pengusaha, membantu saudara-saudara dan orang-orang terdekat. Tetap jaga kesehatan kalian yang di luar negeri, ya. Cari pundi-pundi rezeki yang berkah, halalan thayyiban mubarakan, insyaallah. Ya. Saya doakan kalian sehat selalu, pulang datang ke Indonesia mendapatkan yang lagi jadi jombloan, jomblowati, dapat pilihan sesuai yang dikehendaki Allah. Ya, kalau udah kaya mah apapun juga kalian mau milih kayak gimana, modelnya nemu. Udah nggak usah, nggak cintaan di online dulu, udah tinggalin. Jadi masalah nanti kalau cintaan-cintaan di online gitu loh. Jangan beli kadal dalam karung, kadal dalam karung. Karung dalam kadal, karung dalam kadal, salah lagi gue bilang. Udah benar ya Gitu loh. pertama. Iya. Saya mau nambahin. Jangan beli kadal sama karungnya, jangan. Oh iya benar-benar salah, saya kebalik-balik mulu saya. Ustadz Alif, ada yang mau ditambahkan sebelum saya mau bercerita sedikit? Ustadz Alif, silakan. Ustadz Alif, monitor. Lagi jauh dia, ditinggal lagi ini kali.
Mungkin dia lagi nggak mau nambahin, takutnya ngurangin lagi dia. Iya. Udah cerita lanjut. Mana ada yang naik? Si Hat mau naik. Iya, ada di bawah. Oke, teman-temanku lah, saudaraku semuanya sehat selalu kalian mencari kebenaran. Mohon doanya Ustadz, anak lagi berjuang seleksi untuk masa depannya. Masya Allah. Ya, Allahumma ja'al, jadikan ya Allah anak-anak kami waladan salehan, ya anak-anak saleh, ya dan salehah semuanya yang hafiz Quran, ya yang faqih Quran, yang mencintai Quran. Mudah-mudahan nama Allah semua sahabat-sahabatku dikaruniai anak-anak yang hafizah Quran, yang faqih Quran, yang mampu menjadi orang-orang menjalani Al-Quran hingga kita mendapatkan keluarga yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti di yaumil uzmah. Amin ya rabbal alamin. Semangat semuanya teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, gimana mau punya anak, orang bini belum dapet ini hostnya. Mau punya anak ya syaratnya punya bini dulu. Mana mau punya anak, ngadi-ngadi. Punya bini dulu, bini yang salehah, laki yang saleh, kan gitu. Amin. Mau punya anak ya. Sedih juga ya tadi ceritanya Ustaz Hanafi ya. Iya, terakhirnya menghujam sekali saya kayak kores saya. Ini paling Aduh, aku ketinggalan. Kisah apa? Oh iya. Kisah apa? Iya, kisah mau pengen punya anak yang saleh dan salehah. Secara hostnya aja belum nikah, gimana mau punya anak? Oh. Berarti dia itu ini Ustadz, mau punya anak yang solehah, anak dari mertua. Sama aja lah. Salah. Iya Ustaz Alif, betul. Nah iya kan? Mudah-mudahan teman-teman ya, mudah-mudahan diberikan Syukuran, kelancaran ya teman-teman ya. Saya juga belum nikah Ustaz, santun gitu. Untuk Santri, dapat calon pasangan yang diridhoi oleh Allah ya teman-teman ya. Ya Rabbal Alamin. Soalnya hostnya teman-teman kalau baca kitab gundul, an-nikahu sunnati, karena hurufnya gundul jadi dibilangnya nikah itu santun, an-nikahu santai gitu. Salah baca. Tapi di satu sisi Ustaz Hanafi saya berpikir positif aja ya, berpikir positif. Kenapa? Karena mungkin jodoh di pending dulu, kayaknya dipersiapkan jodoh yang spesial, yang luar biasa ya Ustaz Hanafi ya, kayak gitu ya. Takutnya gitu doang. Ini kan udah akhir zaman kata Ustadz Alif. Ingat loh, Dajjal itu jomblo. Takutnya nanti yang jomblowati nikahnya sama Dajjal itu takutnya. Tapi nggak sampai di akhir zaman juga Ustaz Hanafi gitu ya. Insya Allah target ya tahun inilah bolehlah. Amin. Aduh, dengar tuh. Lagi apaan yang dicari? Saya nikah umur 19 tahun. Bang Yuda, inspirasi. Teman-teman guru-guru saya dinikahin 19 tahun umur gitu. Lulusnya bingung saya mau ngapain. Malah jadi tukang garuk-garuk sampah, tukang kuli panggul di depo, cleaning service gitu loh. Jasanya Arab semua, siapa yang mau nerima? Tapi alhamdulillah dengan izin Allah gitu loh. Memang ilmu tentang pranikah itu penting gitu loh. Jadi kita mengetahui tentang hakikat kebahagiaan. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Gitu loh. Jadi jangan terlalu pikirannya macam-macam gitu loh. Nikah tuh nanti begini, wah nggak usah, malah jadi ruwet kayak gitu. Udah niat karena Allah, bismillah. Gitu loh. Bismillah. Host, 7 host on cam sekali-kali. Jangan, rungkat ini Komal. Sudah on cam saya 2 hari yang lalu. Cuman sengaja on camnya karena masih sedikit yang nonton kan. Karena kalau banyak takut nanti dikerubutin kayak semut. Terasa gula. Enggak bercanda. Yang namanya manusia biasa-biasa semua kok. No, Abang ya. Daeng bilang apa no di bawah no? Kriterianya cari yang sempurna Ustadz. Alah, sempurnakan dirimu menuju kepada kesempurnaan, kau akan dapat jodoh yang menuju juga kesempurnaan. Tak ada manusia yang sempurna.
tapi kesempurnaan kebahagiaan kita yang ciptakan. Ya, kalau kau ingin mendapati istri atau suami, pasangan yang setia, setiakan dulu dirimu. Kalau kau ingin mendapati orang-orang yang saleh dan saleha, saleh dan salehahkan dulu dirimu. Itu teman-teman. Betul sekali. Ya, doakan aja teman-teman ya, doakan saja mudah-mudahan tahun ini bisa dilancarkan ya, dilancarkan semua tujuan saya, tujuan baik saya untuk melamar pujaan hati. Jangan ragu-ragu nyebutnya. Amin. Iya. Gimana Ustaz Nafi? Ya, Kita gas lagi. gas lah. Ingat ya, sunnah Nabi itu diantara selain daripada sunnah-sunnah yang lain, istrinya para Nabi itu nggak ada yang jelek teman-teman. Nah itu dia. Berarti kayaknya ini saya sepakat ini statementnya Ustaz Nafi ini, saya sepakat ini. Iyalah. Betul. Kan kriterianya tuh cantik, keturunan, harta kan gitu, dan agamanya kan gitu. Nah mungkin itu penyebabnya Ustaz Nafi sampai sekarang saya belum nikah karena Allah belum kasih yang itu. Wih, kacau. Ngadi-ngadi teman-teman di bawah, kalian dibilang jelek semua. Wah, gas ini hostnya. Kalian dibilang jelek semua di bawah ini. Waduh, ngadi-ngadi. Parah ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ajang cari jodoh katanya. Aduh ya Allah. Oi, banyak yang ngamuk sama saya, oi. Parah. Parah katanya. Ngadi-ngadi nyari yang cantik. Parah. Justru itu karena nggak ada sekarang. Wah, kesinggung di bawah semua. Habislah kau di DM-nya kau, di japrinya kau. Ini saya ada cerita Ustaz Nafi menyambung Nah, tadi lanjut. ceritanya. Menyambung ceritanya tadi Ustaz Nafi kan tentang masalah sedekah, berbuat baik ya Ustaz Nafi ya. Ini cerita kisah nyata. Ini cerita kisah nyata di negara Amerika. Ini cerita kisah nyata di negara Amerika di mana ada bocah. Ada bocah yang miskin, di mana dia untuk melanjutkan sekolahnya di University High School, ya, dia kekurangan uang untuk melanjutkan pendidikannya sampai dia rela untuk berjualan keliling. Akhirnya dia berkeliling terus berjualan. Itu nggak ada yang laku teman-teman ya, nggak ada laku. Saking susahnya tuh anak, dia menjadi salesman keliling jualannya nggak laku. Terus tidak lama kemudian si anak ini kelelahan, kecapean, kelaparan. Akhirnya dia tidak punya uang kan, terus ingin membeli makanan, nggak ada uang. Akhirnya dia mencari rumah, dia mengetuk rumah untuk mencari makan. Nah, rumah yang terakhir yang dia ketuk itu, akhirnya dia ketuk pintu rumah itu, tidak lama kemudian pemilik rumahnya buka. Dan ternyata yang buka itu wanita parubaya. Dia buka. Dan si anak lelaki ini namanya Howard. Dia tidak berani untuk minta makan. Dia hanya minta satu gelas air dia minta. Nggak berani dia minta makan teman-teman. Akhirnya dipersilahkan untuk masuk. Dan ketika dia masuk, perempuan ini beri dia makan. Dikasih makan dan diberi satu gelas air susu, gitu teman-teman. Diberikan satu gelas air susu. Tidak lama kemudian si anak ini
ngomong sama wanita perempuan ini, saya tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikan ibu ini kan, gitu, karena sudah diberikan makan dalam kondisi lapar, gitu. Tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, perempuan ini menderita sakit teman-teman, dan sakitnya juga parah, sulit diobati. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan petugas medis di rumah sakit itu nggak bisa mengobati dia. Akhirnya dirujuk di salah satu rumah sakit negara bagian pada saat itu. Makin lama penyakit perempuan ini makin parah, teman-teman ya, makin parah. Dan semua hartanya sudah habis. Rumah dijual, tabungan mulai menipis. Semuanya dijual. Untuk apa? Untuk mengobati penyakitnya. Nah, tidak lama kemudian si perempuan ini menjual hartanya kan, akhirnya untuk kesehatannya makin lama perempuan ini sembuh, gitu, makin membaik kesehatannya, makin membaik dengan recovery perawatan rumah sakit pada saat itu. Tidak lama kemudian si wanita ini akhirnya bingung bagaimana caranya membayar tagihan rumah sakit ini kan, dan singkat cerita akhirnya datang petugas rumah sakit untuk menagih tagihan rumah sakit dari pengobatannya. Gitu teman-teman. Dan begitu banyak tagihan yang harus dibayar, dan tertulis paling bawah di situ cap, ada stempel terbayar lunas 1 gelas susu. Beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata yang melunasi semua biaya rumah sakit itu anak yang tadi, Ustaz Hanafi. Namanya Dr. Howard Kelly. Saya kalau biasa. bicara ini Ustaz Hanafi nggak bisa tahan, saya pasti nangis saya. Ya, itulah. Makanya kalian teman-teman ngaku muslim harus sukses. Ngaku muslim harus cerdas, ya. Kalian ngaku muslim harus cerdas, harus kaya, harus sukses. Itu saran saya. Supaya kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ustadz, kalau nggak nikah nggak apa-apa kan? Nggak dosa. Insyaallah. Ini pertanyaan luar biasa nih, tantangan nih. Digas nggak nih? Anak yang tadi Ustaz Hanafi, yang tadi yang lunasin itu rumah sakitnya. Insyaallah. Luar biasa ya teman-teman. Ya itulah. Banyak hal di muka bumi ini. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sama Allah kita dianugerahi anak-anak keturunan yang saleh dan salehah semua teman-teman. Batu dunia. Apa yang kita harap dari dunia? Tidak ada kecuali kesolehan, amal saleh, sedekah. Maka saya selalu katakan, ada kalimat bolehkah nikah, boleh tidak. Hukum nikah itu ada 5. Saya ulang-ulang nih di Komal. Ya. Gak apa-apa, ilmu itu kan mutola'ah, mudzakarah, ini fikih. Asalnya nikah itu ibahah. Boleh nikah, boleh 3. Boleh tidak nikah, boleh juga nikah. Itu ibahah asalnya. Lalu berubah nanti jadi sunnah. Kalau dia mampu secara ekonomi, maka itu posisinya sunnah menikah. Lalu nanti berubah lagi jadi wajib menikah itu. Kalau dia posisinya saat dia itu mengenal dengan seseorang, ya, suka sama seseorang, ya, cinta sama seseorang, daripada terjadi satu perzinahan, ya, maka jadi wajib tuh nikah. Ya. Berubah lagi jadi makruh nikah itu kalau dia tidak mampu secara ekonomi,
lalu dia buat makan aja susah, tiba-tiba dia nikah, maka itu jadi makruh. Lalu yang kelima, jadi haram menikah kalau dia menikah tujuannya untuk menyakiti pasangan. Ingat teman-teman, semua yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang dan pergi. Dan semua yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk datang. Ya, yang buruk sengaja Allah lepaskan dari hidup kita agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Ya, ingat teman-teman, terkadang Allah membiarkan kita menangis sejenak untuk melindungi kita dari kesedihan yang lebih lama. Dan Allah tidak akan membiarkan kita bersedih kecuali pasti Allah akan merencanakan kebahagiaan setelahnya. Tidak semua takdir harus kita pahami. Beberapa hanya perlu kita terima dan kita yakini semuanya pasti baik datang dari Allah. Berceritalah kepada Sang Maha segala-galanya, Sang Maha Sumber. Ya, mungkin Allah tidak memeluk raga kita, ya, tapi Allah bisa menenteramkan apa yang ada dalam dada kita. Ya, seperti itu. Jadi saran saya takut Ustaz, saya pernah menikah takut nanti begini. Udah, jangan takut tentang apa yang akan terjadi. Jangan pernah takut tentang apa yang akan terjadi di depan. Jalani, ikuti alurnya, karena Allah tidak akan pernah salah dalam skenarionya. Belajarlah melepaskan apa yang sudah Allah jauhkan dan menerima apa-apa yang Allah takdirkan. Untuk masa-masa sulit, kita, Allah yang akan menguatkan. Tugas kita hari ini, tugas kita detik ini adalah memastikan jarak kita dengan Allah tidak pernah jauh. Itu saran saya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Gitu teman-teman. Lanjut. Yang Ya, lainnya. Saya sapa dulu teman-teman ya. Bang terbaik, monitor Bang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan Pis, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Aha. Siap, abangku. Silakan Gini Bang. Pak Ustaz, kan tahun kemarin itu yang pas bulan Desember itu kan hari Natalnya umat Kristen. Nah di situ kan pas saya lagi sekolah itu di sekolah kita kan ada perayaan Natal. Nah di situ pas wali kelas saya itu katanya anak murid semuanya harus wajib masuk. Sedangkan situ kan saya Islam. Nah tapi di sekolah kami itu kan di situ kan mayoritasnya itu kan Kristen. Jadi cuman saya aja itu satu kelasnya itu yang Islam. Jadi di situ katanya guru kami itu semua siswa harus masuk tanpa terkecuali. Nah di situ kan saya tanya itu teman-teman saya mau pergi nggak ke Natal, terus teman-teman saya bilang ya udah kita pergi aja, nanti ibu guru kita marah gitu. Nah di situ saya bilang ya udah saya juga ikut. Pas saya ikut, saya masuk di gereja, nggak di gereja, di sekolah aja, cuma Natalnya di mana? Sekolah aja Natalnya. Nah di situ pas saya masuk ada itu sekelompok Muslim dari Kampung Karatat. Sekelompok Muslim itu mereka samra di Natalan itu. Jadi di situ saya emosi. Kenapa itu harus ada samra di situ? Jadi itu gimana Pak Ustadz? Itu apa bang? Samra itu apa sih? Samra itu yang seperti kasida atau di acara rebanaan maksudnya. Iya, Salawatan di acara Natal. Di acara Natal. Itu gimana Pak Ustadz? Saya itu emosi. Cuman mau gimana gitu. Iya. Gak usah lah, gak usah pakai emosi. Dalam tentang fikih al-aslu fil af'ali taqayyidu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Ya. Maka di sini nanti terjadi ikhtilaf. Sampai dengan ada yang mengucapkan selamat Natal, ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan haram, mengikuti pada ulama-ulama salaf dahulu, ya. Mengucapkan selamat Natal kepada mereka itu dianggap haram hukumnya. Tapi kemari-mari seperti kita tahu teman-teman bahwa Habib Umar Al-Hafiz itu mengatakan boleh.
Tapi sudut pandangnya nanti ikhtilafnya kita ambil. Belajar itu makanya perlu supaya kita paham, ya. Paham kenapa yang mengatakan haram itu haram, kenapa yang mengatakan itu boleh, gitu loh. Nah, nanti ada sudut pandang tentang masalah ikhtilaf tadi, ya. Maka ketika ulama-ulama salaf mengatakan mengikuti perayaan orang itu, ya, nah sama saja kita mengiyakan, ya, sama saja kita mengiyakan, itu sudut pandangnya. Kita ngomong selamat Natal, seakan-akan kita mengatakan selamat dengan kelahiran Yesus Kristus, seakan-akan kita mengimani. Nah, itu haram sudut pandangnya. Sama dengan bahasa kita dulu, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan gitu. Siapa orang yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, pada saat ketika posisi zaman dulu sama tuh, orang pakai celana, pakai jas, pada zaman kolonial Belanda itu diharamkan dulu, sepakat semua. Karena posisi man tasyabbaha, menyerupai pada waktu itu. Karena kolonial Belanda itu orang-orang antek Belanda itu pasti dia pakainya jas, ya, dasi, segala macam celana gitu loh. Orang-orang dulu tuh ya pakai sarungan, apa segala macam itu. Tapi kemari-mari apakah diharamkan? Ya, apakah kemari-mari diharamkan? Kan enggak, gitu loh. Jadi hukum itu mengikuti dengan posisi, situasi, kondisi, ya. Maka disebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib kan hukumnya jadi wajib juga. Kita pada saat itu posisinya nggak perlu ngikut-ngikut, tasyabah nggak boleh, gitu loh, haram, kan gitu. Kemari-mari karena memang posisi banyak yang terjadi perubahan. Contoh, gara-gara kita tidak, bos kita atau sekolahan atau apapun ya, perusahaan itu kita ngikut, ya, ngikut, posisinya harus ngikuti, tapi kan dalam hati tidak mengimani. Karena nanti mencari nafkah wajib atau tidak, teman-teman? Wajib kan? Cuman gara-gara hal yang memang ikhtilaf tadi, ya, kita bersikukuh, enggak, saya nggak mau ikut, nggak apa-apa gue diberhentiin. Akhirnya kita kesusahan dalam ekonomi. Nah, ini sudut pandang yang mengatakan boleh. Asal dalam hati kita tidak mengimani, ya, itulah ba'sa, tidak masalah, ya. Nah, disinilah sudut pandang ikhtilaf daripada ulama, gitu loh. Jadi seperti itu. Lalu ya tadi ketika ada hal-hal yang menyebabkan apa sih ini? Biasa kalau oten kan kayak gitu, nggak ada akhlak, emang nggak ada etika, emang dasar tuyul agama komplak gitu. Kita wajar sih, dasar tuyul, agama komplak kan gitu. Jadi nggak apa-apa sih, namanya juga tuyul, nggak ada akhlak emang. Tuh. Ya kayak gitu ya teman-teman. Dan itu yang terjadi gitu loh. Ya jadi nggak masalah, biarin aja. Udah biarin aja, jangan diturunin. Namanya juga tuyul agama koplak gitu kan. Ya udah, itu kata Bang Cuma bener itu. Mana ada gitu loh. Karena tentu punya akhlak tata krama nggak ada gitu. Jadi ya biarkan saja gitu loh. Ya tapi kita tetap harus menyampaikan kebenaran. Jadi kayak gitu ya, abangku. Ketika kita nanti pada saat seumpama kamu nanti lulus sekolah, tiba-tiba nanti ada di perusahaan, selama di hati kita itu tidak mengimani karena memang posisi yang terjepit, sambil kita berusaha minta sama Allah untuk dapat pekerjaan yang lain atau sekolah yang lebih baik, kayak gitu abangku, ya adikku. Jadi kalau lagi sekolah, umpama posisi mayoritas ya, sambil berdoa minta sama Allah cepat diluluskan ya Allah supaya kita, nah gitu. Jadi jangan sampai gara-gara itu kita diberhentikan dari sekolah, kan malah jadi masalah, ya. Karena itulah nahi mungkar. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang baru, gitu, oke? Seperti itu ya, Bang Yuda, Bang Inspirasi. Saya nih suruh masuk ke komalnya Api Jateng, izin ya Bang Inspirasi. Siap. Karena di sana ada acara juga, Bang Samudra ini soalnya. Izin teman-teman semua, kalau saya ada salah kata, ada khilaf, minta maafnya, minta ridhonya. Karena kondisi kita harus ke tempat Api Jateng di tempat Bang Samudra. Oke, izin semuanya, tetap semangat di komal ini. Jangan lupa terus tap layar, tetap cari kebenaran. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang terbaik? One Piece gimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, alhamdulillah saya sudah
Ini bang, ingin bertanya sedikit sih bang. Gimana tuh? Nah, saya kan kuliah di salah satu kampus Islam lah gitu kan. Kebetulan ada mata kuliah saya yang bersangkutan dengan hukum keluarga Islam. Di situ ada dosen saya mengatakan gini, saya kan sempat bertanya bagaimana nasibnya dengan anak yang istilahnya perempuannya hamil luar nikah, terus dia dinikahin sama suami sama laki-laki yang menghamili dia gitu. Apakah nazab anak ini tetap akan ada anak ini akan tetap punya nazab dari bapaknya ataukah tidak? Karena sepemahaman saya kalau perempuan dia hamil di luar nikah nasabnya putus. Nasabnya ya, putus. tapi dosen saya mengatakan gini, selama nggak tahu dia kalau belum Alif hamil gimana? lewat dari 4 bulan. Anak muda itu istilah anak muda zaman sekarang. Dosen saya itu bilang selama dia belum hamilnya 4 bulan itu nazabnya masih ada ke bapaknya, tapi kalau dia belum sudah lewat dari 6 bulan berarti nazabnya udah putus kata gitu. Makanya saya bingung itu bang, saya pengen bertanya ini yang betul yang bagaimana. Ya mau 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan sampai mau 20 bulan, kalau di luar nikah ya tetap nasabnya putus gitu. Tapi kalau nggak tahu Ustaz Alif monitor, sudah monitor kan Ustaz Alif? Bang Kores, monitor Bang Kores, aman? Jauh dari perangkat Bang Kores sama Ustaz Alif gitu. Itu nasabnya putus dari ayah. Oh gitu bang. Yes. Ya udah, karena cuman itu sih yang hamil di luar nikah kan. Ya itu pun kalau itu pun kalau dinikahkan walinya itu bukan walinya ayah tetapi bisa wali hakim. Gitu walinya ya. Jadi ketika anaknya nanti udah besar terus mau menikah lah katakan gitu, berarti kan nggak bisa dinikahin sama bapak kandungnya gitu ya, dia harus dinikahin sama wali hakimnya gitu. Yes, betul. Wali hakim. Oh iya udah gitu. Iya, gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya Kak Masya pertanyaannya Kak Masya yang sempat terpending, bisa ndak saya ambil anak asuh, terus saya belum nikah, kan gitu ya Kak Masya ya? Gitu ya? Kalau nggak salah tadi saya baca ya, gitu ya? Atau siapa tahu saya salah? Iya. Nah, anak asuh umur berapa dulu? Jangan sampai anak asuh umurnya sudah 25, beda lagi ceritanya tuh. Umur berapa dulu? Nah, kalau anak asuh umur 1 tahun kan, 1 tahun 2 tahun intinya masih balita lah, ya oke lah gitu. Tapi kalau anak asuh sudah umur 17 tahun ya janganlah. Itu. Nah, kalau umur TK SD oke, boleh anak asuh. Yang penting anak asuh dari mana dulu? Apakah dari panti asuhan atau gimana kan? Itu biasanya ada perjanjian dari panti asuhannya sendiri. Kalau dari panti asuhan, tapi kalau macam kayak anak asuh dari macam kayak saudara kan, bapaknya nggak ada, udah nggak ada yang biayai, kita ambil alih, ya boleh-boleh saja, gitu. Laki-laki pun nggak apa-apa. Ini kan ceritanya Masya kan wanita, anak asuh yang mau diambil laki-laki pun nggak apa-apa selama anak laki-laki itu umurnya masih hitungan balita.